Jawa Tengah, saudara, saatnya perbaharui informasi. Tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya untuk Anda. Di antaranya, jenazah Seneng Mujiasih, TKW korban pembunuhan di Hong Kong, dipulangkan ke kampung halamannya. Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan belusukan ke sekolah mendengarkan keluhan para siswa. Kita nggak akan mungkin lebih dari sehari banjir itu. Hadapi musim hujan, Ahok yakin banjir di ibu kota tidak akan lebih dari 1 hari. Saudara, Anda menyaksikan liputan 6 petang bersama saya, Retno Pinasti. Kita ke informasi pertama, saudara. Rabu siang, jenazah Seneng Mujiasih, TKW yang menjadi korban pembunuhan di Hong Kong, tiba di Bandara Haluleo untuk dipulangkan ke kampung halaman di Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Sementara jenazah korban lain, Sumarti Ningsih, telah dimakamkan di Cilacap, Jawa Tengah. Menggunakan pesawat GA605, jenazah Seneng Mujiasih, tenaga kerja wanita yang tewas menjadi korban pembunuhan di Hong Kong, tiba di Bandara Haluleo, Kendari, Rabu siang. Jenazah buruh migran itu langsung diangkut mobil jenazah menuju pelabuhan kecamatan lainnya untuk diseberangkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Muna Barat. Sesuai dengan petunjuk dari pusat, kami memfasilitasi pemulangan jenazah dari Bandara Haluleo sampai ke rumah duka, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sementara itu, ratusan warga melepas jenazah Sumarti Ningsih ke tempat peristirahatan yang terakhir di Desa Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Seneng Mujiasih dan Sumarti Ningsih akhir Oktober lalu ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah apartemen mewah milik bankir keberkewarganegaraan Inggris Zurich Juting di Hong Kong. Sang bankir pun sedang menghadapi persidangan di pengadilan Hong Kong yang akan dilanjutkan 2 pekan mendatang. Nanang Ananur dan Doni Oktayuda melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara dan Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, setelah 3 pekan buron pembantu rumah tangga pelaku pembunuh seorang balita di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pembunuh Jason Matthew Simanjuntak itu ditangkap polisi di kolong jembatan Masjid Istiqlal, Jakarta. Setelah menggelandang di sejumlah lokasi, Sartima akhirnya ditangkap polisi Selasa petang kemarin di kolong jembatan Masjid Istiqlal, Jakarta. Pembantu pelaku pembunuhan ini kini diamankan di Polresta Bekasi Kota dan menjalani pemeriksaan di unit pelayanan perempuan dan anak. Waktu ditangkap dia lagi sadar, dia lagi ngobrol sama temennya. Mungkin kalau tidur juga kita nggak tahu, karena kan kita punya foto yang hanya pakai jilbab. Namun kalau dia ngobrol di orang duduk sama orang tidur kan beda. Akhirnya ternyata oh ini. Kita tanya, tadinya sempat ya mengelak, dengan kita tunjukkan ini akhirnya dia ngaku perbuatannya. Jason Matthew Simanjuntak, seorang balita berusia 3,5 tahun yang tinggal di Bintara, Bekasi, Jawa Barat, dibunuh pembantunya sekitar 3 pekan lalu. 3 pekan lamanya Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi Kota mencari Sartina, si pembantu. Kasus ini sempat menggentarkan warga di sekitar rumah korban. Saat itu warga sempat melihat Sartina yang baru bekerja beberapa minggu meninggalkan rumah korban dan menuju ke stasiun kereta api Kranji. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan belusukan ke SMA Negeri 87 di Rempoa, Tangerang Selatan. Menteri melihat langsung kondisi ruang kelas dan ruang guru serta mendengarkan keluhan para siswa terkait kurikulum 2013 dan soal ujian nasional. Guru dan siswa sempat kebingungan mendapati Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan telah berada di sekolah mereka. Guru SMA Negeri 87 Rempoa, Tangerang Selatan ini mengaku tak tahu menau ada rencana kunjungan menteri. Anies Baswedan lalu berdialog dengan siswa dan guru terkait kendala menghadapi kurikulum 2013 dan ujian nasional. Sejumlah siswa memanfaatkan hal itu untuk mengeluhkan banyaknya mata pelajaran yang harus mereka hadapi. Kita cuma minta ujian nasional, kita minta kurangin jam pelajaran. Kami juga. Jangan apa kayak sistem mata pelajaran kita diperbaikin, mata pelajaran dikurangin, cara pengajar guru sampai ke solusi untuk seorang pelajar
Menteri juga mendengarkan keluhan guru, termasuk soal honor sertifikasi yang pembayarannya dirapel. Siswa dan guru ini mengaku sangat senang dengan kunjungan Menteri yang mendadak tersebut. Yuda Hendrawan melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-25 yang berlangsung di gedung Myanmar International Convention Center Rabu pagi. Dalam KTT ASEAN ke-25 ini, Indonesia membahas bidang politik, keamanan masyarakat ASEAN, dan juga soal sosial budaya. Presiden Myanmar membuka KTT ASEAN ke-25 yang diikuti oleh 21 kepala negara dan pemerintahan dengan tema melangkah maju dalam sebuah komunitas yang damai dan makmur. Dalam pidatonya, Presiden Myanmar menekankan pentingnya menjaga relasi politik dan ekonomi yang terintegrasi dengan komunikasi antar negara ASEAN. Seluruh kepala negara dan pemerintahan yang hadir dalam KTT ASEAN ke-25 termasuk Presiden Jokowi menyampaikan sambutan. KTT ini sangat penting untuk Indonesia khususnya menjelang tahun perdagangan bebas.